Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang siapa yang lebih berhak menjadi imam ketika salat jenazah. Pendapat yang pertama adalah penguasa di daerah tersebut. Kalau tidak ada wakil dari penguasa itu, kemudian kalau tidak ada qadhi atau hakim di wilayah tersebut, kalau tidak ada maka imam tempat jenazah itu disolatkan. Kalau tidak ada juga orang yang paling saleh yang hadir ketika itu, nah dia yang lebih berhak menjadi imam. Yang menjadi dalil bagi kelompok ini adalah hadis Nabi, la ya'ummur rajulu ar-rajula fi sultani. Janganlah seseorang menjadi imam bagi penguasa di daerah atau wilayah tersebut. Sebagaimana bapak jangan menjadi imam bagi tuan rumah kecuali tuan rumah memberikan haknya atau merelakannya. Kemudian pendapat yang kedua, yang lebih berhak jadi imam adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayat. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq berwasiat kalau dia meninggal yang jadi imam salatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berwasiat yang jadi imam salat jenazahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Nah, kemudian Aisyah berwasiat Abu Hurairah yang akan menyolatkannya kalau beliau meninggal dunia. Ummu Salamah istri Nabi berwasiat kalau Sa'id bin Zaid bin Amru yang jadi imam salat jenazahnya. Kemudian pendapat kelompok yang ketiga, yaitu kelompok Syafi'iyah, yang lebih berhak jadi imam adalah keluarga laki-laki dari si mayat. Yang pertama bapak, kemudian kakek, kemudian anak, baru saudara laki-laki. Nah, kalau menurut pendapat kami yang lebih kuat adalah pemimpin di daerah tersebut. Kemudian yang berikutnya kalau yang di atas tidak ada. Nah, seandainya ada wasiat itu pun kalau hadir pemimpin, pemimpin mengizinkannya baru bisa dilaksanakan. Nah, begitu hak seorang pemimpin dijaga dan dia dimuliakan. Nah, sehingga setiap orang yang meninggal di daerah atau di wilayah kekuasaannya, dia yang paling berhak untuk jadi pemimpin di dalam salat. Nah, kalau pemimpin yang dipilih atau yang diangkat di wilayah tersebut adalah pemimpin yang adil, maka dia termasuk orang yang doanya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap yang jadi imam salat kita adalah orang yang seperti itu. Salah satu la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang doanya tidak ditolak. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Sekarang masuk pembahasan susunan saf dalam salat jenazah. Susunannya tidak sama dengan susunan salat fardu. Karena dalam salat jenazah, walaupun belum penuh yang di depan, Bapak Ibu sudah bisa membuat saf berikutnya. Susunan saf dalam salat jenazah berbeda dengan susunan saf dalam salat fardu berjamaah. Perbedaannya antara lain, yang pertama, dibolehkan membuat saf yang baru walaupun saf pertama belum penuh. Sedangkan dalam salat berjamaah selain salat jenazah,
imam memerintahkan atimmus shaffal awal thumma allazi yalih, sempurnakan saf yang pertama baru saf berikutnya. Kalau ada saf yang tidak sempurna, maka itu seharusnya saf paling belakang. Nah, itu kalau dalam salat selain salat jenazah. Belum penuh yang di depan, Bapak Ibu buat saf baru, Bapak Ibu salah, keliru. Jadi kalau dalam salat jenazah, ya boleh saja. Yang kedua, jarak antara saf-saf dalam salat jenazah lebih rapat. Ya, karena dalam salat jenazah hanya berdiri saja, tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Kemudian yang ketiga, dalam salat jenazah dianjurkan membuat 3 saf. Ya, kalau dalam salat selain salat jenazah, tidak ada anjuran 3 saf barado. Ya, kalau adonya cuma saf, sudah. Jangan dibuat lo 3 saf. Nah, kalau salat jenazah memang diusahakan untuk membuatnya jadi 3 saf, minimal kata Imam Ahmad 6 orang. Ya, jadi masing-masing saf 2 orang. Saf pertama 2 orang, saf kedua 2 orang, saf ketiga 2 orang. Nah, supaya bisa mendapatkan keutamaan dalam hadis yang Nabi sampaikan, ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna an yakunu salasata sufuf illa ghufira lahu. Orang mukmin yang meninggal lalu disalatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang terdiri dari 3 saf, maka diampuni baginya. Artinya mayat tersebut mendapatkan ampunan kalau yang menyalatkan itu kaum muslimin yang berjumlah 3 saf. Nah, 3 saf itu baca caranya. Ya, baiklah 3 saf. Ya, aku ber-3 orang, saf pertama, ber-2 orang, saf kedua, ber-2 orang, saf ketiga, boleh. Boleh. Nah, karena minimal itu 6 orang, kata Imam Ahmad dalam menjelaskan ayat tersebut. Nah, 3 saf ini adalah jumlah minimal. Ya. Bukan harus 3 saf, tidak boleh 5 saf, tidak boleh 7 saf, boleh. Yang penting ya jumlahnya ganjil. Kalau 3 saf, laki-laki bisa 2 saf, perempuan 1 saf. Atau laki-laki 1 saf, perempuan 2 saf. Buat seperti itu. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan jumlahnya ya bukan saf yang disebutkan. Kalau hadis ini ya riwayat Imam Ahmad yang disebut saf 3. Nah, tapi dalam hadis yang lain yang juga sahih yang disebut jumlah angka. Nah, seperti angka 100 dan 40 orang. Nah, namun yang penting dicatat itu adalah riwayat lain diisyaratkan bahwa yang menyalatkan tersebut tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah ibn Abbas, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajula la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal lalu disalatkan oleh 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah, melainkan Allah akan memberikan syafaat ya padanya melalui mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada angka 100, ada angka 40 orang, ada angka 3 saf. Nah, dalam hadis ini disebutkan la yusyrikuna billahi syai'a. Orang yang menyalatkan jenazah tersebut mau 100 orang, mau 40 orang atau 3 saf, mereka tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Nah, jadi kok banyak yang menyalatkan awak, tapi dukun gadang saudanya. Ya, dulu. Ya. Yang menyalatkan awak 3 saf, tapi mempersekutukan Allah, enggak. Jadi nampaknya ada catatan. Ya, enggak asa 3 saf, 3 saf, 3 saf, banyak saf, ada asa model itu saja. Banyak saf, tapi banyak lo yang mempersekutukan Allah, ayah. Tidak dapatlah keutamaan yang disebut dalam hadis. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, orang
kalau sama suhidrinya ini mentauhidkan Allah, ya, dan memerangi kesyirikan, tentu yang menyalatkannya itu ya biasanya orang-orang yang juga memerangi kesyirikan. Nah, orang yang sama suhidrinya ya ikut melakukan kesyirikan, bahkan ya menumbuh kembangkannya, mensponsori, kemudian ya merestui, tentu nanti yang hadir ya orang-orang seperti itu juga. Nah, karena kalau ingin mencaliak bahas seseorang, caliak sia kawannya. Ya, seseorang itu adalah cermin bagi orang lain. Penilaian terhadap ibu bisa dicaliak berdasarkan sia kawan ibu. Kalau kawan awak orangnya taat, saleh, maka cerminan bagi dia awak tu. Awak taat, awak saleh. Karena orang yang taat dan saleh tidak akan bisa berkawan dengan orang yang bermaksiat. Ya, orang yang jujur, susah berkawan dengan orang yang panduto. Saruman Melawak pernah sampaikan, ada yang mengatakan, ambo kalau berkawan ko tidak pilih-pilih dah. Sado ambo perkawani. Dari mulai sampah masyarakat sampai buaya gadang ambo perkawani. Itu hal taswirnya tu. Ya. Kalau mengecek ambo kalau berkawan, ayo tidak pilih-pilih dah. Maksudnya Pak, nan hitam, nan putih, nan balang, anak tentu dah. Ya, nan pendek, nan panjang, nan tinggi, nan pendek, tidak masalah dah. Yang penting, ya parangainya lo, ambo cari hati je perbuatannya, bukan fisiknya. Itu baru jempol dah. Tapi kalau mengecek ambo tidak pilih-pilih kawan dah, tukang ampuk kawan, hanyalah satu lubang po. Beko pi mancing kawan, hanyalah mancing lo, taruh di sini. Ketika mencopet lo. Ketika orang narkoba hanyalah satu lo. Pokoknya dari sejak orang sampai seelok-elok orang, ambo pakawani. Kecek Nabi, bakawan jo orang jahit, serupa bakawan jo orang nanma menjadi pandai besi. Bakawan jo orang elok, serupa bakawan jo penjual parfum. Tak dapat bernawak parfumnya, harumnya tercium. Bakawan jo pandai besi, ya nak pandai awak dah apa, tapi awak kanai baru api, kanai asok hitamnya. Namako. Ya, supaya yang menyalatkan awak tu, ya orang serupa dan dikecil hadis, ya sama suhibrik, awak tegakkan tauhid, awak perangi kesyirikan. Itu. Itu cara menyusun saf. Ya, 3 saf minimal. Buat bilangan ganjil, innallaha witrun wa yuhibbul witra. Allah witir dan menyukai yang witir. Witir di sini bilangan ganjil. Banyak dalam ibadah Allah tetapkan bilangannya ganjil, ya dalam penyelenggaraan jenazah, di antaranya ya jumlah lembar kain jenazah atau kain kafannya ganjil 3, 5, memandikannya juga ganjil sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Kemudian mengharum-harumi kain kafan juga ganjil. Ya, kemudian ikatan kain kafan ganjil, nanti tanah yang dibolehkan untuk penyampah ganjil, beko susunan saf salat ganjil. Allah suka bilangan ganjil, makanya banyak dalam ibadah angka ganjil yang keluar, bahkan banyak makhluk ciptaan Allah yang juga Allah ciptakan dalam jumlah ganjil. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, ya, 1 hari 7 hari, ya 1 minggu 7 hari, ya, dan lain sebagainya. Itu Bapak dan Ibu, susunan saf, ya, rapat, tidak seperti salat biasa karena tidak ada rukuk dan sujud. Tak perlu dipenuhkan yang pertama, boleh saja buat saf berikutnya untuk mencapai keutamaan yang disebut dalam hadis 3 saf. Nah, kalau jumlahnya 40, bisa dibuat 3 saf, bisa 2 saf saja bisa. Ya, karena angkanya sudah mencapai 40. Kalau tidak mencapai 40, supaya kita dapat keutamaan, dibuat 3 saf. Jadi kalau angkonya sampai puluhan atau 100 ribu,
Nah, itu mau berapa saf saya bisa saja. Kenapa? Karena yang jadi patokan lain angko jumlah orang. Nah, tapi kalau kurang dari 10 sampai 10 nah, dalam hadis disebut 3 saf, maka buatlah 3 saf supaya dapat keutamaan. Nah, kalau tidak dibuat 3 saf, jumlah tidak sampai 40 ada. Jumlah tidak sampai 100. Nah, apa caranya lagi supaya dapat keutamaan? Nah, disebut dalam hadis 3 saf. Nah, itu kesempatan awak kalau jumlahnya di bawah 40 atau 100 orang. Nah, selama mereka tidak mempersekutukan Allah, dapat mayat tadi apa yang dibaca oleh orang yang salat jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'anhu dan seterusnya. Tata cara salat jenazah, ya, imam yang lebih berhak siapa, susunan ya, safnya bagaimana. Nah, kalau ada pertanyaan meletakkan jenazah seperti apa, maksudnya kepalanya ke kanan atau ke kiri, ya. Kalau yang seperti itu kami nggak tahu ada ketentuan bakunya bagaimana. Masing-masing ada dasar, ya. Cuman dasarnya itu tidak langsung Nabi sabda kan, ya, hasil istimbat saja. Kalau kepalanya ke arah ya sini, ya ke arah kiri, ke arah kiri yang bokong, kakinya ke arah sini, boleh enggak? Ya boleh saja. Ya baku boleh, bahu kanannya ke arah kiblat, bahu kirinya ya ke arah sana. Kalau ibaratnya sarupa orang tawaf, ya, orang tawaf, ya kamu ada putarannya ke sini nanti. Nah, dijadiannya kalau orang tawaf itu bahu kiri, ya, dan ke arah situ bahu kanan yang ke arah berlawanan. Kalau diletakkan kepala sebelah kemari, sebelah kanan go, ya itu ibaratnya melawan putaran arah tawaf. Tapi ya bahu kirinya ke arah kiblat, serupa bahu kiri orang tawaf. Kemudian bahu kanannya berlawanan ke arah kiblat. Yang serupa itu mirip di orang tawaf. Kalau nama model ko, ya kepalanya bulias saja, tidak ada masalah. Yang penting imam tagak di mana, itu saja kami. Aku nak boleh putar, kepalanya ke kanan. Kalau kanan arah yang lebih utama, ya sudah, silakan. Tapi walaupun tidak model itu, tidak masalah sebenarnya. Seruman ketika mengusung jenazah, ya mana dulu, ya kepalanya, kakinya. Kalau dulu kepalanya, ya madu orang nama jalan dulu kepalanya. Dek matilah maka bisa kepalanya di duluan. Kan model itu. Kalau kakinya lo dulu, ya orang kalau berjalan kan kakinya dulu. Sadonyo itu hanya akal-akalan, tidak ada ketentuan bakunya. Yang ada adalah segerakan jenazah tersebut. Memasukkannya ke kubur, baru kepalanya silakan. Kalau memang dari arah kaki kuburan, kalau dari samping kuburan boleh aja dari arah kiblat. Kalau itu ada beritanya. Yang tidak ada beritanya, ya pilih saja. Ya ditetapkan silakan, tapi jangan meyakini itu aturan dari Nabi. Kalau tidak model tuh menyalahi sunnah tidak. Ya, baku ke arah kanan kepalanya, ya tayamun mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kalau untuk penghormatan yang kanan dulu. Kalau untuk masalah membersihkan yang kotor-kotor baru yang kiri tangannya. Kasinan seperti itu. Ya. Kalau Nabi mengatakan kalau kalian meletakkan jenazah arah siko kepalanya, anda arah siko anda. Kalau kalian mengusung jenazah, dahulukan kepalanya, jangan dahulukan kakinya. Ayo, kamu pribadi dulu. Nah, kalau dicari-carian, orang awak sentiasa mencari-carian dalilnya, kan begitu. Ya, jadi nama dulu ini harus. Dan jadi sampai, dan jadi ya ada mau ke penghambat, jadi penunda, sehingga tidak masuk kategori disegerakan. Jadi ditunda hanya gara-gara berdebat masalah itu. Bisa ditanyakan kepada yang lain kalau ada hadis yang menetapkannya.
Nah, kalau sampai membuka loh, ada orang keranda tu di KB-nya, membungkui keranda tu di KB-nya kain panjang. Nah, sebelum salat, kemainnya laki-laki bersih kok, ya. Laki-laki, ya. Tentu dicari di mana kepalanya. Oh salah tu kepalanya, puta, puta puluh. Ya, buka, cari di mana kepalanya. Nah, sampai model tu, ya. Atau salah, ya sudah kepala situ tagak imam situ. Kepala dia situ tagak imam situ. Adusi tagak dekat pinggang. Seperti. Kau nak model tu mana? Salat sah juga. Itu afdal. Yang paling utama berdirinya di mana. Tentu kalau berdiri imam dekat kepala laki-laki itu lebih utama ketimbang dia tidak berdiri di sana. Kalau untuk akan membatalkan salat belum. Untuk mengurangi nilai salat. Ya, ada sesuatu yang pokok dalam ibadah tersebut, ada sesuatu yang sekunder ya, tidak pokoknya dalam ibadah tersebut, ada sesuatu yang menjadi semacam penyempurna ibadah tersebut. Nah, kalau yang tidak pokok, yang tidak sebagai penyempurna, yang tidak dipakai, dan pokok dipakai, maka dan namanya salat yang sah, tetap kita dapat. Tapi nan penyempurna nan kurang pokok tadi kita pakai, nan pokok tidak dipakai itu benar nan tidak sah. Ibarat batang kayu, disaguinya batang kayu, diado batangnya. Walaupun mungkinnya tidak berantiang, walaupun mungkinnya tidak berdaun, walaupun mungkin tidak berbuah, tapi batangnya ada, nya berhak dia disagui pohon. Tapi rantiang ada, daun ada, buah ada, batang tidak ada, bisanya disabit pohon tidak bisa. Ya. Salat tu nan ibarat batang tu takbiratul ihram. Tu alai al-Fatihah. Bacaan-bacaan yang lain itu ibarat daun, ibarat rantiang gitu. Anda ada takbiratul ihram, tidak ada lah. Tidak ada Al-Fatihah, ya tidak ada lah salat tu. Tapi ada takbiratul ihram, ada Al-Fatihah, cuman tagaknya dakik kepala, tidak rasa. Ya. Kau ceritanya cerita sah batal. Tidak batal salat jenazah kalau tagaknya tidak sesuai. Cuman mengurangi nilai tu. Nilai salat sesuai ada aturan. Dakik kepala laki-laki, dakik pinggang bersih, itu nilainya lebih sempurna dibanding kalau tagaknya sembarangan saja. Bagi imam kadang-kadang disepelekannya masalah itu betul, tapi kadang-kadang bagi jemaah itu seolah sangat penting. Menjadi syarat sah salat pula di tubuh. Tidak, ya, hanya tidak termasuk syarat, tidak termasuk pokok. Maka lataan nan batang di batangnya, nan rantiang di rantiangnya, nan daun di daunnya, nan buah di buahnya. Lataan nan pokok ditampik nan pokok, nan kurang pokok, ditampik nan kurang pokok, yang hanya sebagai pelengkap penyempurna lataan pula di sini. Cara salat jenazah, ya. Yang pertama berniat, itu sudah jelas. Melaksanakan salat jenazah dan tidak mesti dilafazkan. Bagi makmum yang tidak mengetahui identitas jenazah, niatkan salat jenazah sesuai dengan niat imam. Ya, niat salat jenazah sesuai dengan niat imam. Bagi yang mengatakan awak berniat menyalatkan sia, harus tahu sianya. Ya, kalau tidak tahu sianya, maka niat awak kurang sempurna. Misalnya pada peknya model tu, maka awak tidak tahu dah. Ya, sebelumnya lagi diumumkan, itulah cukup itu. Kita menyalatkan si fulan almarhum, umur sekian, suku sekian, meninggal di sini, dikuburan di sini. Nanti kita salat jenazah seperti niatnya imam. Tahulah siaran dan disalatkan. Bagi yang lain tidak perlu tahu identitas secara rinci. Niatkan salat jenazah. Siapapun dia akan jenazah itu. Sudah.
Kan mai itu, mau laki-laki mau pedusi, ini yang salat jenazah. Aku harus tahu dulu laki-laki pedusinya. Aku beko jenazahnya ada laki-laki ada pedusi, dek digabung 3 jenazah disalatkan sekaligus. Tentu harus tahu dulu namanya ketiga-tiganya siapa yang sampai salah. Maka untuk memudahkan, ya karena Allah tidak ingin kesulitan, niat untuk salat jenazah itu sudah cukup. Ya karena siapapun orangnya, apapun jenis kelaminnya, inyo jenazah tuh. Sudah selesai. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau aku juga sudah niatkan seperti niat imam. Yang kedua, takbiratul ihram. Karena semua salat dibuka dengan takbiratul ihram, tidak terkecuali salat jenazah. Yang ketiga, berikutnya membaca Al-Fatihah, dibolehkan membaca ayat atau surat pendek, dibolehkan, tidak disunatkan. Ya, doa iftitah bagaimana? Doa iftitah tidak dianjurkan. Prinsipnya salat jenazah itu singkat. Maka bacaannya yang inti saja yaitu Al-Fatihah. Nah, kemudian takbir kedua, bersalawat kepada Nabi SAW minimal Allahumma salli ala Muhammad. Mau disambung salawat kepada keluarga beliau, silakan. Sebagaimana ibu membacanya dalam tasyahud akhir. Kemudian takbir ketiga, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kepada untuk si mayat, minimal Allahumma firlahu, ya Allah ampuni dia. Ya, karena doa, karena salat jenazah itu tujuan utamanya doa untuk si mayat. Nah yang paling utama itu ya Allah ampuni dosanya, ya Allah maafirlahu. Itu dan dapat ngemalai, baca. Bahkan sesudah takbir ketiga ingin tak baca apa-apa, ya aku tak baca apa-apa, ya tak dapat doanya. Kali baca Al-Fatihah alai, salatnya sah juga. Ada yang tak satu salat jenazah, dek jenazahnya pedusi dan doanya tak dapat dinya, makanya tak satu. Baku tak satu, ambo kalau nan huhu dapat dembo, tapi kalau nan haha dapat dembo dek. Kan konyol saya rasanya. Ya baca salah huhunya tu, Maghfirlahu warhamhu, nya pedusi. Ya hu itu artinya mayit ni, tak pedusi dia. Ya Allah ampunilah mayat. Mayit dalam bahasa Arab kata gantinya hu, karena mayit inya muzakkar. Apa itu? Takbir ketiga. Takbir keempat, membaca doa untuk mayat dan orang yang terdahulu. Ya Allahumma la tahrimna ajra wa la taqtinna ba'dahu. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad, sesudah takbir keempat tidak ada baca langsung salam. Ya, saya lihat salat di Indonesia Haram, ketika sesudah takbir kampe, angin sebentar itu salam lagi. Ya, karena memang sebagian bahkan Imam Ash-Shawqani tidak ada urutan dan model itu tasarah. Mau baca Al-Fatihah sesudah takbir nomor bara tasarah. Yang penting Al-Fatihahnya jangan lupa, karena itu nan rukun dalam salat atau masuk dalam salat jenazah. Adapun doa-doa yang lain itu masuk sunat saja. Nah, kemudian Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bida'uha, beliau menulis hadis-hadis yang Nabi pernah takbir 5 kali. Nabi pernah takbir 6 kali. Nabi pernah takbir 7 kali. Menurut beliau, kalau ada orang yang jadi imam salat jenazah, takbirnya sampai 6 kali, 7 kali, tidak perlu bapak-bapak subhanallah. Anda perlu ibu-ibu mengoreksi mana punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Tidak perlu dah. Salatnya tidak salah dah. Hadisnya ada tu mah. Tapi 4 mazhab sepakat. Kalau salat jenazah yang terakhir Nabi kerjakan adalah takbirnya 4 kali. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan dalam salat jenazah angka yang diambil adalah angka 4, dan menurut beliau orang sepakat. Kemudian
yang sebelum-sebelumnya itu sudah ya ada 6, ada 5, ada 7, ada 4. Yang terakhir Nabi ke kerajokan itulah yang disepakati 4 kali takbir. Jadi yang memberi 5 kali itu ya beko ala kecil jemaah. Ulang dia salat beko banyak. Nah, Pak salat Pak takbirnya balabiyah 6 kali. Ya, kenapa ada tu ada hadisnya sahih. Masalahnya orang tidak tahu kalau itu bisa. Jadi pertanyaannya, anan wak baca. Kalau you 6 takbirnya bu, sudah takbir kalimu, ane baca. Sudah takbir ke-6 mengawak. Atau salat jenazah pun yang penting takbir saja ya. Asali baca Al-Fatihah kok kepada barat takbirnya bisa tuh. Tambah kacau jadi. Jadi ketika dikatakan oleh Imam An-Nawawi 4 kali takbir, karena itu yang dianggap takbir terakhir salat jenazah yang terakhir Nabi kerjakan yaitu 4 kali takbir, maka itu isyarat kalau untuk takbir salat jenazah di antara angko-angko yang ada, angko 4 yang dipilih. Nah, itulah sampai kini yang dikerajokan. Ya, karena dalam kitab itu memang agak berbeda aja pendapat ulama yang merampai dalam 4 mazhab. Ya, agak berbeda. Nah, tapi memang hadisnya sahih, dia kita pakai, tapi memakainya tentu tidak sembarang. Dan sampai membuat munculnya fitnah, munculnya masalah. Awak tahu, orang tidak tahu masalah itu langsung saja dipraktekkan. Tentu heboh. Sosialisasikanlah, sampaikanlah. Tapi pendapat selain 4 kali takbir itu dilemahkan oleh mayoritas ulama. Ya. Nah itu Bapak dan Ibu. Kemudian baca salam bisa sekali saja, bisa 2 kali. Bisa dengan menoleh, bisa tanpa menoleh. Ya seperti salat biasa, Nabi membaca salam itu ada 8 versi. Salah satu versinya adalah Nabi menghadap ke kiblat, tidak menoleh. Dan rukun salamnya, dan menoleh itu sunnahnya. Dan sampai di kecian tidak sah salamnya, bakal itu tidak pakai toleh, tidak malengah, tidak sah ain. Tidak mudah-mudah membatalkan salat orang. Kini saja orang tidak mudah-mudah membatalkan salatnya. Ya, kalau dalam kitab fikih bu, pembatal salat itu sesuatu yang memang sangat jarang di kerajaan orang. Batal salat orang tu deinyo dalam salat mengecek. Ngecek saja seorang antara ngecek ini salat. Atau dalam salat tu nyobai makan, ngunyah-ngunyah gulu-gulu. Nah itu kan ada orang salat model itu. Ya. Atau galak-galaknya dalam salat tu antara galaknya. Atau dalam salat tu ibu nyobai berjalan-jalan. Jalan situ, jalan mari, balik-balik. Itu jalan situ, jalan balik-balik. Tentu tidak sah salat. Anak itu nan pembatal salat. Tiba dia awak, anak mau dekosip peci, tidak sah. Tidak sah, kan dia tidak cacah, tidak sah langsung. Tidak sah atau sujudnya tidak sempurna. Ya ada sujud. Ya, cuman ketika sujud itu ada anggota tubuh yang tidak menyentuh lantai. Apakah anggota tubuh itu ketika tidak menyentuh lantai batal sujudnya, batal salatnya? Atau nilai sujudnya kurang, sehingga kurang pula nilai salatnya? Hanya tidak batal. Ada ibu-ibu tilakongnya diskurs kita, batal salat. Nampak orang apa? Murah mana? Ya. Pakai alih. Ya. Ketika awak kasujud, wak kembangan telakong wak sujud dia telakong batal salat. Ya sama. Ya kenapa? Karena antara awak ada lantai ada pembatih nama laki di badan. Nama laki di badanku awak bergerak hanya bergerak pula. Anak model tu tidak boleh dialihan ketika awak sujud. Dalilnya sahabat ketika hari angin meletakkan kain mereka, jubah mereka sebelum mereka sujud. Kena angin lantai itu.
Nah, berarti kalau ndak angik lantai itu, malihkan baju awak baru sujud, ndak boleh kecilnya. Anda bolehnya kau langsung batal salat. Kejam mana? Bukannya batal, makruh saja. Kalau ada keperluan baru boleh, ada keperluan dilarang. Larangannya tidak haram, boleh sampai batalkan salat. Boleh dan haram itu sendiri lah, jadi haramnya bu di kerajaan dalam salat masih sah salatnya. Dan haram dalam salat, jadi kiri kanan, jadi salatnya batal salatnya, enggak rusak salatnya tuh, yo haram kerajaannya tuh, yo. Nah kenapa? Karena Nabi melarang gitu. Serupa musang, dah musang celiak kiri celiak kanan, mencari mangsa. Model itulah iltifatus sa'lab. Ya. Ketika sujud, siku menyentuh lantai, seperti anjing kata Nabi dalam hadis. Berdosa itu, yo kalau disamukan do hewan itu adalah celaan. Kalau ada celaan berarti perbuatan itu dilakukan haram. Kalau ditinggalkan ya kalau dilakukan kita berdosa. Kalau ada celaan, celaannya disamuan jo hewan. Sah salatnya? Sah. Nah, awak disuruh dalam salat rapi. Nah, kini tidak rapi. Awak disuruh dalam salat luri. Kini tidak luri. Apa salatnya? Kalau sahnya sah. Tapi nilainya, tentu jatuh nilainya. Ya. Seketik nilainya. Nah, jadi kalau untuk membatalkan itu tidak sembarang. Kemudian bacaan dalam salat jenazah. Bacaan dalam salat jenazah, jika yang meninggal laki-laki bacaannya adalah ya Allah maghfir lahu. Jika yang meninggal perempuan bacaannya Allah maghfir laha. Boleh tu, boleh. Bagi yang bisa merubahnya, rubah. Bagi yang tidak bisa merubahnya, ia tidak perlu dirubah. Baca saja lafaz asli yang diajarkan Nabi, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afiyan fu'anhu. Itu bisa dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Sesuai dengan kaidah bahasa. Ya Allah maghfirlahu. Ya Allah ampunilah mayat ini. Ya, laki-laki padusi mayat. Bahasa Arabnya mayit. Dalam bahasa Arab, kalau nama meninggal laki-laki, mayit. Kalau yang meninggal padusi, mayit. Kalau yang meninggal transgender, mayit. Meninggal nandak jalih, jenis kelaminnya, mayit. Asal manusia berpisah jangoknya, mayit. Mayit itu kata gantinya, huwa. Bako itu dek mayit dalam bahasa Arab, ini muzakkar. Ya, bentuk kata muzakkar. Muzakkar itu artinya laki-laki ya. Kata gantinya huwa. Kalau kata gantinya huwa, maka membacanya Allah maghfir lahu. Ya Allah ampunilah mayat. Ya. Tak laki-laki ini, tak perempuan itu, tapi mayat. Mau laki-laki, mau perempuan, dapetnya. Maka kalau ingin merubah silakan ubah. Kalau tidak, ya tidak ada masalah. Nah, bagi nan merubah sesuaikan jo kaidah, jangan berubah separuh-separuh. Jati berubah di bawah indak. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'afuanha wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu lahu. Saya di bawah dia. Nah, enggak. Ya. Jadi jangan sampai tidak salat hanya gara-gara tidak dapat dapat hu. Nah, model Dorce itu meninggal hanya lagi laki-laki. Nah, tapi lah kadang berubah jadi perusi. Ada kali baca bu. Sementara dalam fatwa mi, ya orang serupa itu hukumnya adalah hukum sesuainya ketika lahir. Anak dibawanya ketika lahir, laki-laki, itu hukum. Tak hukumnya sesudah berubah. Nah, anak dibaca bu, Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha. Orang model pun tak jalih dah, dosa soal salatan. Kemudian itu ya, anaknya Muslim, tapi Muslim yang berdosa, ya. Disalatkan tuh, yo, awak wajib menyalatkan kalau nya Muslim itu mau berdosa dia, tidak berdosa dia.
Kemudian ada jenazah yang akan disolatkan tidak meninggal di medan perang. Sado syarat itu terpenuhi dia. Kini dosa gadang tadi tidak membuatnya ya bisa dikubur langsung saja. Nah, tetap diselenggarakan karena yang disuruh awak menyalatkan itu adalah Muslim. Pokoknya kan berdosa kadang iyo walaupun berdosa salamu ini masih Muslim. Tapi kalau ada bukti jalih tanpa syubhat, tanpa ada keraguan yang membuktikan kalau dia keluar dari Islam, baru haram wak menyalatkannya. Kini ya, orang yang mengecen wajib, kalau laki-laki tuhu wajib, kalau perempuan tuha. Kalau modelku kasusnya tuhu ha bekulai. Itu nak muah doa. Ya Allah maghfir lahu wa afihi wa afwanhu huha. Nak muah. Ambil saja. Allah maghfir lahu. Itu yang asal. Mana dia jaga Nabi waktu itu? Ini bisa untuk laki-laki, bisa untuk bersih itu. Assalamu manusia bisa. Karena untuk mayit, ya Allah ampunilah mayat ini. Itulah artinya lain. Tapi kalau ingin artinya ya Allah ampunilah jenazah laki-laki ini, ya sudah. Allah maghfir lahu. Ampunilah wanita ini, ya sudah. Allah maghfir lahu. Tapi ampunilah orang yang sudah meninggal ini. Ya, siapa yang meninggal laki-laki? Bisa. Perempuan? Bisa. Hu itu bisa laki-laki dan perempuan. Bacaan doa yang berubah. Ya, tidak sesuai dengan Nabi ajarkan, banyak contohnya. Ketika Nabi mengajarkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi meninggal berubah Assalamu ala Nabi. Dan Assalamu alaika. Assalamu ala Nabi. Kalau Nabi meninggal, kalau Assalamu alaika itu Nabi jadi lawan bicara. Berarti Nabi masih hidup, bisa jadi lawan bicara Assalamu alaika. Kalau meninggal Nabi Assalamu ala Nabi. Nabi mengajarkan doa kunut kepada Hasan bin Ali. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Kini di awak jadi imam berubah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Karena kalau ada imam dan inyo jadi imam dalam salat berjamaah, lalu ketika kunut inyo berdoa surang untuknya saja, makruh hukumnya. Ya, jadi kan berubah itu. Kalau surang saja kunut, ialah Allah mahdini. Tapi kalau lawak jadi imam, Allah mahdina. Itu berubah sesuai kondisi. Boleh atau boleh? Kalau ada imamnya mendoa kunut, Allah mahdini, ini kecil ya, makruh. Ya Allah, ya beri aku petunjuk. Awak disuruh maminan, pinan doa untuknya saja. Ya Allah ampunilah dosa ambo, ampunilah dosa kedua orang tua ambo. Ampuni dosa ambo, rahmati, lapangkan rezeki ambo saja. Awak makmumnya tidak didoanya, hati imamnya kerajaan makruh ya. Hanya nama yang diri surang Anda. Itu apa dulu? Ya, kemudian ya bacaan salam. Awak kalau baca salam ya, dalam hadis Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Baku Assalamualaikum. Dik yang jadi lawan bicara tunggal satu orang. Katu engkau kalau bahasa Indonesia itu. Tapi duduk-duduk kan wak 10 orang. Assalamualaikum. Ada kalian kum tu kata kerja, kata ganti orang kedua lawan bicara jamak lebih dari 3 kum keselamatan atas kamu. Kamu tu banyak. Kalau engkau tunggal. Bagaimana kalau 2 orang Assalamualaikum, keselamatan atas kalian berdua. Boleh? Boleh. Boleh dipukul ratu saja. Boleh. Baca roh pukuratonya, mau surang, mau baduo, mau batigo, mau 10. Assalamualaikum pukurato saudara.
Boleh. Ibu berdoa untuk diri ibu seorang. Ya Allah ampuni ambo. Bisa awak pakai Ya Allah ampuni kami. Bisa. Ya. Ibu berdoa seorang. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhanku. Kan begitu? Bisa. Ya Allah ya Rabb ya Rabbana. Tuhan kami. Bisa. Bahkan disukai memakai lafaz jamak dibanding lafaz mufrad tunggal. Disukai membaca salam assalam tu untuk bahasamu walaupun surang ya, assalamualaikum tetap. Tapi kalau dia ingin assalamualaikum boleh aja. Awak berdoa ya Allah kami berlindung kepada engkau. Padahal awak surang berdoa. Harusnya inni a'udzubika. Tapi kalau baca inni na'udzubika, boleh saja, tak masalah. Yang tak boleh tu yang tak boleh tu mereka orang bertiga tu assalamualaikum kecewa kepada nan surang saya. Anak berdua dah dapat salam doa. Itu ya bisa. Ya. Tapi kalau nya surangnya assalamualaikum kecewa, tu protesnya. Kok pakai kum tu kan untuk orang banyak. Ambo kan surangnya. Sebagian menjalihkan ya malaikat yang di sekitar engkau kan ada jin-jin yang beriman kan ada maka kum amu pakai untuk engkau untuk jin malaikat yang ada di sekitar jinnya tentu yang beriman juga dapat salam. Dalam ada alasan yang menjalih perubahan doa yang Nabi ajarkan karena perubahan situasi kondisi dibolehkan. Imam yang berempat sepakat merubah Allah maafirlahu jadi Allah maafirlaha karena jenazahnya jenazah perempuan dibolehkan. Tapi ingat bukan kewajiban. Ya, sehingga di SD awak diajar sesuai dengan tingkat pemahaman awak. Jangan ilmunan SD itu perlu dipakai sampai kadang karena itu alun sempurna. Tapi kalau dipakai jo silakan. Yang dakwah sukoi nyo pakai itu hanya salah-salah lain. Itu nak nama. Ya. Malu tu. Nyo satu lomba salat jenazah. Dalam lomba salat jenazah tu mungkin nyo menyangko jurinya lain punya pemahaman dalam masalah kaidah bahasa. Pahamnya kalau al-mayyit itu untuk laki-laki jo padusi dalam bahasa Arab. Al-mayyit itu bentuk katanya muzakkar. Kalau muzakkarnya dibaca Allah maghfir lahu nanti itu. Tapi nampaknya jurinya sampai ke sini lain kalahnya. Dia baca Allah maghfir lahu. Padahal dia dapat jenazah perempuan. Kalahnya. Dia baca Allah maghfir lahu. Ditanya sebab kalah kelompok kami. Padahal kan bagus. Yang lain-lain bagus. Dia baca Allah maghfir lahu. Dah jadi jenazah perempuan. Kan boleh Allah maghfir lahu nya. Dia sesuai juga kaidah bahasa Arab. Tak tahu juri itu ketika itu. Ya, biasalah. Awak tu jarak cerita mana lucu ni tu. Dia tidak bisa ada. Aku tidak bisa. Ya harus tu kalau laki-laki Allah maafillahu, kalau manusia Allah maafillah. Kalau awak tu tanya, kalau laki-laki tidak produksi tidak, itu maaf. Ini ada transgender namanya. Jadi KTP itu kan ada jenis kelamin tuh, jenis kelamin pria atau wanita. Ini ada transgender. Di beberapa negara lah resmi itu, India, lah ada di KTP itu jenis dan kategori. Transgender kok apa? Jadi-jadian. Bisa jadi ketika lainnya produksi pas gadang berubah jadi laki-laki. Kalau hewan namanya tuh hemaprodit. Hewan hemaprodit itu hanya bisa jadi batino tanpa istilahnya bisa hamil tanpa punya pasangan. Ya, inyo dari jantan, beko dalam usia tertentu berubah menjadi batino. Serupa kuda lawi. Kuda lawi itu tidak perlu pasangan betul. Bisa hamil seorang itu. Karena masuk umur segitu jantan. Beko umur sekian hanya berubah jadi betina. Itu ikan baramundi, kakak putih. Itu model itu tuh, hemaprodit.
Ya bisanya berubah seorang. Nah, manusia ada bisa itu. Ada itu. Ya, melalui operasi itu. Operasi itu diharamkan karena merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali penyakit yang dibawa sejak lahir. Inyo lahir membawa dua jenis kelamin. Hilangkan salah satunya dengan operasi. Pilih ya hormon dan labia dominan. Oh, dan labia dominan laki-laki kok hilangkan nan produksinya. Hormon dan dominan ko produksi kok hilangkan anu laki-laki. Nah, itu yo tu go. Itu penyakit namanya tu. Ikunya nak sakit dah. Nya sempurna laki-laki nak membawa dua jenis kelaminnya dah. Ah, tiba-tiba berubahnya. Dan produksi jadi laki-laki, dan laki-laki jadi produksi. Nah, itu namanya merubah ciptaan Allah. Karajonya tu dosa gadang. Kalau karajonan lah jadi haram tadi, inyo yakini halal, inyo yakini boleh, nah itulah naik levelnya. Jadi orang nalah keluar dari Islam karena menghalalkan sesuatu yang lah pasti haramnya. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu tentang susunan sah, kemudian tata cara salat jenazah, kemudian bacaan. Ada pertanyaan? Kita cukupkan sampai di sini. Nah, itulah pembahasan awak. Nah, mudah-mudahan bisa kita pakai. Nah, jadi jangan sampai terjadi ya banyak salat jenazahnya produksi dan dapat lewat doa ini. Jika nak dapat benar, tak usah dibaca. Ya, kau takut salah-salah baca sah salatnya. Salamunya lagi, baca Al-Fatihah. Karena doa tersebut tidak menjadi rukun salat jenazah. Itu anjuran. Nah, itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.